Di saat Ming Jun kebingungan, di sini ada seseorang yang bernama prajurit Lim mengecek truk itu dan Ming Jun langsung menodong senjata ke prajurit Lim. Di sini, ketika Ming Jun menodongkan senjatanya ke prajurit Lim, di situ terjadi perbacotan di antara keduanya. Dan ternyata prajurit Lim juga ingin keluar dari markas unit 631. Ya mungkin karena bosan lah lihat wajah si Sersan Huang yang kayak monyet. Ketika Ming Jun dan prajurit Lim sedang adu bacot, di sini ada anggota unit 631 yang melihat prajurit Lim dan ia berkata, Ngapain lu Lim di situ? Apa nggak pengen lihat hiburan di arena pertarungan antara manusia dengan zombie? lalu Ming Jun memaksa prajurit Lim untuk menjawabnya dan prajurit Lim menjawab, Enggak bro, udah bosan gue liat pertarungan itu mulu. Pengen santai aja di sini, lihat-lihat truk aja bro. Lalu, anggota unit 631 itu pun pergi. Jonsuk yang penasaran dengan kata-kata dari anggota unit 631 tentang arena, ia langsung masuk ke dalam ruangan arena. Dan di situ Jonsuk kaget melihat rekannya yaitu Sugiono sedang berada di tengah-tengah arena yang dipenuhi oleh zombie. Jonsuk pun langsung menolong Sugiono. Setelah berhasil menolong Sugiono, di sini Jonsuk mengajak Sugiono untuk pergi dari tempat itu, tapi sialnya Jonsuk dan Sugiono dikejar-kejar oleh Sersan Huang dan anggotanya. Di sini terjadilah adu tembak di antara Jonsuk dan unit 631. Di saat adu tembak itu terjadi, Sugiono tertembak oleh Sersan Huang dan Sugiono pun meninggal. Mampus lucu. Jonsuk yang melihat Sugiono meninggal, ia marah dan ia menghajar semua anggota unit 631. Tapi karena jumlah anggota unit 631 terlalu banyak, sedangkan Jonsuk hanya sendirian, ya iyalah dia jomblo. Ia sempat kesusahan dan tanpa ia sadari, Sersan Huang telah mengkeker kepalanya dengan senjata yang dipegangnya. Di saat Sersan Huang mau menembak Jonsuk, tidak disangka Ming Jun dengan menggunakan truknya, ia menabrak Sersan Huang dan anggotanya. Setelah Ming Jun menabrak Sersan Huang dan anggotanya, Ming Jun berteriak kepada Jonsuk dan menyuruh Jonsuk untuk masuk ke dalam truknya dan kabur dari markas unit 631. Lalu mereka berdua pun berhasil kabur dari markas unit 631 dengan menggunakan truk itu. Tapi ternyata di sini Sersan Huang dan anggotanya tidak meninggal akibat ditabrak truk itu dan mereka mengejar Ming Jun dan Jonsuk. Dan di sisi lain, tanpa Ming Jun dan Jonsuk sadari, ternyata ada seorang yang bernama Kapten Seo. Ia ternyata mengetahui semua rencana yang direncanakan oleh Ming Jun dan Jonsuk untuk kabur dari Korea menuju Hong Kong. Ia juga mengikuti Ming Jun dan Jonsuk. Singkat cerita, Ming Jun dan Jonsuk berhasil lolos dari kejaran unit 631. Di sini, Jonsuk, Ming Jun, kedua anaknya dan kakeknya berhasil kabur dan mereka semua menuju pelabuhan untuk pergi dari Korea menuju Hong Kong. Di saat mereka telah sampai di depan pelabuhan, tidak disangka dengan tiba-tiba Kapten Seo ternyata langsung menabrak mobil dari anak Ming Jun. Mobil itu pun terbalik. Di sini Kapten Seo menyandera salah satu dari anak Ming Jun. Dan saat Kapten Seo menyandera anak dari Ming Jun, ia menyuruh Ming Jun dan Jonsuk untuk melepaskan senjatanya. Ming Jun dan Jonsuk pun melepaskan senjatanya karena panik dan takut kalau anak Ming Jun akan dibunuh oleh Kapten Seo. Di sini, Ming Jun dan Jonsuk hanya bisa pasrah melihat anak Ming Jun yang disandra oleh Kapten Seo. Tapi di sini tanpa Kapten Seo sadari, satu anak Ming Jun yang masih kecil dan unyu-unyu itu mengemudikan sebuah mobil mainan dan menabrakannya ke Kapten Seo. Karena kaget, tangan Kapten Seo pun tidak sengaja melepaskan anak Ming Jun yang disandranya itu. Di sini Kapten Seo marah karena kejadian itu dan ia mau menembak anak dari Ming Jun yang masih kecil, imut dan lucu. Tapi ketika Kapten Seo mau menembak anak itu, kakek Ming Jun melindunginya.
Dan di sini akhirnya kakek Ming Jun yang tertembak. Dan di saat Ming Jun mau melakukan perlawanan, ia juga ditembak kakinya. Ya ampun, sadis banget sih ini orang. Setelah itu, akhirnya Kapten Seo berhasil membawa kabur truk itu dan masuk ke dalam kapal yang akan membawanya ke Hong Kong. Dan sampailah Kapten Seo di kapal itu. Tapi ternyata tanpa Kapten Seo sadari, pas ia sudah masuk di dalam kapal itu, ia malah ditembak oleh orang yang berada di dalam kapal itu dan ia pun sekarat, mampus. Di sini, di sisa tetes terakhir dari nyawa Kapten Seo, ia masih mampu menginjak gas dari truk itu dan truk itu pun berjalan mundur ke belakang sampai menghancurkan pintu dari kapal itu. Dan seketika zombie-zombie itu pun masuk ke dalam kapal itu dan membunuh semua orang yang berada di dalamnya. Lanjut, scene berganti dan memperlihatkan kakek Ming Jun yang sedang sekarat. Di situ, Ming Jun, Jon Suk, dan dua anak Ming Jun sangatlah sedih. Di saat mereka semua sedang sedih dan berduka, ada sebuah helikopter yang melintas di atas mereka. Helikopter itu adalah tim penyelamat. Mengetahui hal itu, Ming Jun menyuruh kedua anaknya dan Jon Suk untuk mengejar helikopter tersebut dengan membawa sebuah kembang api untuk memberi tanda bahwa ada orang yang membutuhkan bantuan. Di saat Jon Suk dan kedua anak Ming Jun mengejar tim penyelamat itu, akhirnya Ming Jun pun mengikutinya dan meninggalkan kakek Ming Jun dengan berat hati dan melepaskan jaketnya untuk dipakaikan ke kakeknya. Singkat cerita, Jon Suk dan kedua anak Ming Jun berhasil memberi tanda ke tim penyelamat itu, dan tim penyelamat itu pun akhirnya menurunkan helikopternya dan menolong mereka. Tapi di saat kedua anak Ming Jun disuruh masuk ke dalam helikopter itu, ia tidak mau dan ia ingin menunggu ibunya, yaitu Ming Jun yang masih berada di belakang. Tapi di sini, Ming Jun malah mengalihkan perhatian dari semua zombie itu agar tidak mengejar kedua anaknya dan Jon Suk. Dengan cara ia masuk ke dalam mobil dan ia menekan klakson dari mobil itu, dan semua zombie pun langsung mengerumuni Ming Jun. Pada awalnya di sini Ming Jun sudah pasrah dan ia mau bunuh diri dengan menembakkan pistol ke kepalanya. Melihat hal itu, kedua anak Ming Jun berteriak dan menangis. Dan di sini, Jon Suk yang tidak tega melihat kedua anak itu menangis, ia pun membantu Ming Jun. Melihat Jon Suk yang akan membantunya, Ming Jun pun tidak jadi bunuh diri dan ia berhasil kabur dari mobil itu. Akhirnya Ming Jun, Jon Suk, dan kedua anaknya berhasil kabur dari Korea dan diselamatkan oleh tim penyelamat, dan cerita pun selesai. Ending yang sangat syahdu, bukan? Oke guys, itulah alur cerita dari film Train to Busan 2 atau Peninsula. Bagaimana menurut kalian? Apakah filmnya itu bagus? Hei, jawab. Apa kalian malah bingung tentang apa alasan Jon Suk dengan mudahnya menyetujui rencana Ming Jun untuk kabur dari Korea? Padahal kan Jon Suk gak kenal siapa Ming Jun. Hei anjing, siate malah diem. Apa kalian juga bingung? Kenapa Kapten Seo bisa mengetahui rencana Ming Jun dan Jon Suk untuk kabur dari Korea menuju Hong Kong dengan menggunakan kapal? Iya, kalian bingung tentang itu. Di sini, alasan Jon Suk membantu Ming Jun dan kedua anaknya pergi dari Korea adalah ketika Jon Suk diselamatkan oleh gadis kecil dan dibawa ke persembunyian gadis kecil itu, Jon Suk bertemu Ming Jun. Nah, ketika Jon Suk bertemu dengan Ming Jun, ia teringat bahwa Ming Jun adalah wanita yang dulu ketika Jon Suk masih menjadi tentara aktif, ia pernah meminta tolong kepada Jon Suk, dan di waktu itu Jon Suk tidak mau membantu Ming Jun dan membiarkan Ming Jun terjebak di Korea yang semua warganya telah terjangkit oleh wabah zombie. Karena mengingat hal itu dan ia merasa bersalah kepada Ming Jun, akhirnya ia ingin menebus dosanya yang dulu dengan cara membantu Ming Jun dan kedua anaknya untuk keluar dari Korea dan menyelamatkannya. Lanjut, kenapa Kapten Seo dan prajurit Lim tahu rencana Ming Jun dan Jon Suk untuk kabur dari Korea dan pergi ke Hong Kong dengan kapal?
Ternyata tanpa disadari, sebelum John Suk bercerita kepada Ming Jun mengenai telepon satelit, ternyata prajurit Lim telah menemukan telepon satelit itu terlebih dahulu dan ia memberikannya kepada Kapten Seo. Di saat Kapten Seo mengecek telepon satelit itu, ada seseorang yang menelpon dan berbicara bahwa ia akan menjemputnya di pelabuhan dan membawanya ke Hong Kong. Orang yang menelpon adalah orang yang memberi misi kepada John Suk. Itulah kenapa alasan Kapten Seo dan prajurit Lim mengetahui rencana John Suk dan Ming Jun. Oke guys, mungkin cukup sekian alur cerita dari film Train to Busan 2 atau Peninsula yang saya bisa ceritakan untuk kalian. Semoga kalian bisa paham ya. Dan apabila masih banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semisal juga ada kritik atau saran, jangan sungkan-sungkan kalian tuliskan di kolom komentar. Jika kalian ingin request alur cerita film apa lagi yang saya ceritakan di next video, bisa juga kalian tuliskan di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video guys. Duar meme.